قرآن كريم محفوظ، والمؤمن اللي يفوز يشفع له في البلوى. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده والصلاه والسلام عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita kembali memanjatkan puji syukur kepada Tuhan kita, Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di salah satu masjid kita yang tercinta ini, Masjid Nurul Hijrah. Dan tentunya kami berterima kasih kepada panitia masjid dan terkhusus ikhwah kita, ikhwah SAF yang terus mengadakan kajian rutin seperti ini. Semoga kami doakan semoga menjadi timbangan kebaikan untuk ikhwah sekalian di hari kiamat. Selamat mari kita kirimkan terus kepada Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang telah menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, membawa petunjuk dan keselamatan hidup di dunia dan terlebih lagi di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Yang maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita, pembahasan kita pada malam hari ini tentang tafsir dan tadabbur surah-surah yang terus kita bahas di dalam sholat kita. Jadi kami juga berterima kasih kepada ikhwah yang memilihkan tema ini. Bagaimana kita membahas surah-surah pendek di dalam Al-Quran yang setiap hari mungkin kita baca dan sudah kita hafalkan bersama, dan ini lebih penting tentunya untuk kita bahas karena lebih kita tahu dan sering kita baca di dalam keseharian kita. Adapun pembahasan kita pada malam hari ini adalah tafsir dan tadabbur surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dua pekan yang lalu kita bahas tentang surah Al-Asr, Wal-Asr innal insana lafi khusr. Kemudian pekan lalu kita bahas di Masjid Ilhamullah tafsir surah Al-Humazah, wailul likulli humazatin lumazah. Dan ikhwah SAF menginginkan kalau setelah kita bahas dua pekan yang lalu surah Al-Asri, maka kita bahas surah dari surah Al-Asri turun ke bawah sampai surah An-Nas. Jadi nanti selesai surah An-Nas baru kita lihat apakah taklim kita dilanjut atau kita hentikan. Apalagi kalau kami sudah kembali ke Saudi nantinya. Ya, nanti kita lihat keadaan. Ya, untuk itu sebagai jaga-jaga, ya, kami berterima kasih kepada ikhwah SAF yang memilih surah Al-Asri ke bawah ini, dan itu tidak memakan waktu, insyaallah tinggal berapa surah sampai surah An-Nas, mungkin sekitar kurang dari 10 lah, kurang dari 10 ya, kita akan sampai di surah An-Nas. Setelah itu nanti kita lihat surah apa lagi yang akan kita bahas. Adapun pada malam hari ini kita akan membahas salah satu surah yang membuktikan kebesaran dan kemuliaan
Jadi kita tahu Ka'bah adalah salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan di dalam Islam. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan semua syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, dari salat, syahadat, salat, puasa, haji, jihad dan sedekah. Jadi semua syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala terkumpul di dalam surah Al-Baqarah. Makanya para sahabat dulu ketika mempelajari surah Al-Baqarah, mereka mengatakan kalau ada di antara kami yang sudah menghafalkan surah Al-Baqarah, apalagi sudah mengetahui tafsir dan maknanya, jadda fiha, maka mereka dimuliakan, bahkan dijadikan pasukan-pasukan terdepan ketika berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena surah Al-Baqarah itu memiliki keutamaan khusus. Ya, tidak bisa kita bahas di majelis kita yang singkat ini. Intinya, bagaimana surah Al-Baqarah itu memiliki isi kandungan yang mencakup semua syariat-syariat Islam. Karena memang diturunkan di Madinah, ya, 10 tahun Nabi di Madinah, mulai dari awal Nabi menginjak Madinah sampai kemudian Nabi wafat selama 10 tahun itu, begitu pun waktu turunnya surah Al-Baqarah secara berangsur-angsur selama 10 tahun. Dan di dalamnya kesimpulan dari syariat Islam ini, kulliyah syariah, ya, kesimpulan dari semua rukun Islam dan syariat Islam di dalam surah Al-Baqarah. Maka pantas para sahabat sangat mengagumkan orang-orang yang menghafalkan surah Al-Baqarah. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika selesai mempelajari surah Al-Baqarah selama 12 tahun, ya, bayangkan 12 tahun mempelajari Al-Baqarah, beliau menyembelih sapi, ya, sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah selesai mempelajari surah Al-Baqarah tersebut. Ya. Jadi surah Al-Baqarah di dalamnya ada kulliyah syariah, inti daripada syariat-syariat Islam di dalamnya. Namun sebelum Allah Subhanahu wa taala membahas tentang rukun Islam dan syariat Islam di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala tepatnya di juz kedua menjelaskan tentang ayat pemindahan kiblat kepada kaum muslimin, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di awal juz kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahi al-masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Intinya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat di juz awal-awal juz kedua ini menjelaskan bagaimana proses pemindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke arah Masjidil Haram. Itu disebabkan karena kerinduan Rasulullah SAW agar kiblat itu dipindahkan di Masjidil Haram. Maka Allah mengatakan, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama', falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Sungguh kami melihat bagaimana kerinduan Muhammad dan keinginanmu agar dipindahkan arah kiblat itu ke arah Ka'bah Masjidil Haram. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah menjadikan Nabi selama 16 bulan menghadap ke arah Baitul Maqdis di kota Palestina, maka setelah 16 bulan itu berlalu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan, ya, Ka'bah sebagai arah kiblat kedua dari kaum muslimin sampai datangnya hari kiamat. Dan subhanallah, dipindahkannya arah kiblat ke arah Masjidil Haram itu pertanda bahwasanya dipindahkannya juga kekuasaan, ya, dan risalah kenabian itu di Jazirah Arab. Jazirah Arab, karena selama ini mulai dari anaknya Nabi Ibrahim yaitu Nabi Ishak turun ke bawah sampai keturunan Nabi Isa alaihissalam, semuanya dari keturunan Bani Israel. Nabi-nabi Allah dan Rasul-Rasul Allah semua dari keturunan Bani Israel. Nanti Nabi kita Muhammad SAW menjadi Nabi terakhir, barulah ada Nabi dari kalangan bangsa Arab. Maka dipindahkannya arah kiblat dari Palestina ke arah Masjidil Haram di Mekah menjadi tanda juga dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya risalah kenabian, kekuasaan dan wahyu
Ya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membangun bersama anaknya Nabi Ismail Ka'bah tersebut, dan subhanallah bagaimana Allah memuliakan Ka'bah, ya, sehingga ada satu peristiwa sebelum Nabi SAW lahir ke permukaan bumi ini, peristiwa yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan bagaimana Allah membela dan menjaga Baitullah Ka'bah tersebut dari orang-orang yang ingin menghancurkannya. Subhanallah. Dan tapi kita lihat bagaimana Ka'bah itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Dan begitu pun kami jadikan kepada kalian umat Nabi Muhammad SAW sebagai umat wasata, umat pertengahan. Karena kiblat kalian juga berada di pertengahan. Maka sebagian dalam tafsir mengatakan letak geografis Ka'bah itu terletak pas di tengah-tengah bumi. Iya, pas di tengah-tengah bumi. Maka ini makna firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Dan kami jadikan kalian umat pertengahan dan kiblat kalian juga berada di tengah-tengah permukaan bumi ini supaya semua manusia menghadap ke seluruh arah untuk menghadap ke arah kiblat yang ada di Masjidil Haram. Maka ini di antara bentuk pemuliaan Allah terhadap Baitullah, rumahnya yang telah dibangun oleh kekasihnya Nabi Ibrahim alaihissalam, dibangun dengan rasa tulus, keikhlasan bersama anak yang tercinta Nabi Ismail alaihissalam. Dan ketika selesai dibangun Ka'bah itu, Nabi Ibrahim berdoa di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, ketika melakukan amalan yang paling mulia, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, kabulkanlah doa kami, kabulkanlah dan terimalah amalan kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Maka subhanallah, ya, dan ketika itu Nabi Ibrahim juga berdoa, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, ya Allah jadikan hati manusia cenderung kepada Baitullah tersebut. Maka tidak ada satupun manusia yang ditanya, Anda rindu kepada Baitullah, Anda rindu berkunjung ke Ka'bah? Maka pasti semua jiwa-jiwa yang beriman mengatakan ya. Berapapun, ya, berapa kali pun dia berziarah, berpuluh-puluh kali dia berziarah ke Masjidil Haram, maka kerinduan itu tidak akan dicabut. Tidak ada rasa bosan untuk mengunjungi Ka'bah yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan tersebut. Maka di antara bentuk Allah memuliakan Ka'bah itu, Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Di mana ketika bangsa Arab, ketika diserang oleh salah satu manusia yang durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang ingin menghancurkan Baitullah tersebut, yang bernama Raja Abraham, sebelum lahirnya Nabi kita Muhammad SAW di tahun Gajah tahun 510 Masehi kurang lebih, ya, maka disitulah Allah menunjukkan kekuasaannya membela dan melindungi rumah tersebut, rumah Allah tersebut, padahal semua orang-orang Arab sudah lemah dan tidak bisa melakukan apa-apa ketika terjadi serangan untuk menghancurkan Ka'bah tersebut. Ya, maka salah satu surah yang mulia ini, surah Al-Fil, menceritakan bagaimana kebesaran dan maha kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala membela dan melindungi rumah Ka'bah tersebut. Ya. Maka ketika Al-Hafidz Ibnu Katsir, ya, ulama kita Imam Al-Tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menjelaskan dan menafsirkan surah yang mulia ini, beliau mengawali tafsir dan surah Al-Fil ini dengan menceritakan proses bagaimana proses penyerangan Ka'bah itu hingga Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan orang-orang yang ingin menghancurkan Ka'bah tersebut. Disebutkan dalam tafsir beliau, kita sebutkan di sini bahwasanya dulu ada seorang raja yang bernama Zunuwas. Ya. Ada seorang raja yang bernama Zunuwas. Ini tentunya di zaman Nabi Isa atau setelah zamannya Nabi Isa. Yang pasti sebelum datangnya Nabi kita Muhammad, jauh sebelum datangnya Nabi kita Muhammad SAW. Raja tersebut bernama Zunuwas yang menguasai daerah Yaman. Dan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir bahwasanya raja inilah yang menggalikan tarik, ya, solokan besar untuk orang-orang
yang dinyalakan api di parit atau selokan tersebut untuk melemparkan orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita dengar kisahnya di dalam surah Al-Buruj ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qutila ashabul ukhdud," telah terlaknatlah, telah dibencilah orang-orang yang menggalikan parit untuk orang-orang beriman yang mereka membakar hidup-hidup orang-orang beriman yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka raja tersebut bernama Dzunwas yang menguasai negeri Yaman. Kemudian ketika dia membakar orang-orang beriman yang jumlahnya kurang lebih 20.000 dibakar hidup-hidup gara-gara hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun dari orang-orang beriman yang lolos, semua dibakar kecuali satu orang saja. Satu orang itu bernama Daus Dzu Sa'laban. Laki-laki yang selamat itu, yang satu orang itu bernama Daus Dzu Sa'laban, yang selamat dan lolos dari pembakaran hidup-hidup tersebut. Lalu ia lari, laki-laki ini lari ke negeri Syam, menemui Raja Syam pada saat itu yang beragama Nasrani juga. Karena agama Nasrani pada saat itu masih berlandaskan ajaran tauhid, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang dibakar hidup-hidup ini beragama Nasrani, tapi Nasrani yang betul-betul murni ajaran Nabi Isa alaihissalam, yang tidak sama sekarang yang sudah tercampur dengan kesyirikan. Adapun sebelum datangnya Nabi Muhammad, agama Nasrani itu murni seperti ajaran Islam, hanya mengajarkan tauhid, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka raja negeri Syam pada saat itu beragama Nasrani. Laki-laki ini menulis surat atau mendatangi Raja Syam tersebut dan melaporkan bahwasanya di negeri Yaman sana ada seorang raja yang musyrik yang bernama Dzunwas yang membakar hidup-hidup orang-orang yang beriman yang beragama Nasrani. Maka akhirnya Raja Syam pada saat itu menulis surat kepada Raja Najasyi yang berada di negeri Habasyah yang dekat dari negeri Yaman. Jadi negeri Habasyah itu adalah kalau sekarang Ethiopia di benua Afrika yang letaknya dekat dari negeri Yaman. Maka Raja negeri Syam pada saat itu menulis surat kepada siapa? Raja Najasyi yang ada di negeri Habasyah. Dia menulis surat untuk mengirim pasukan menghadapi Dzunwas yang berbuat semena-mena kepada orang-orang yang beriman. Maka akhirnya Raja Najasyi mengarahkan pasukan untuk menyerang Dzunwas yang ada di negeri Yaman tersebut dan berhasil mengalahkan Dzunwas yang akhirnya raja yang musyrik ini mati tenggelam disebabkan pasukan yang dikirim oleh Raja Najasyi tersebut. Singkat cerita, setelah raja yang musyrik ini yang membakar hidup-hidup orang-orang beriman tewas dan mati tenggelam, pasukan yang dikirim oleh Raja Najasyi tersebut ada dua pemimpinnya, ada dua imamnya. Siapa imamnya? Yang pertama bernama Abraham, yang kedua bernama Arya. Ketika Abraham dan Arya ini yang membawa pasukan untuk mengalahkan Dzunwas yang ada di negeri Yaman, ketika mereka berhasil mengalahkan Dzunwas dan menyelamatkan orang-orang beriman yang ada di negeri Yaman tersebut, maka dikuasailah negeri Yaman pada saat itu oleh pasukan dari Raja Najasyi yang dikirim dari negeri Syam. Singkat cerita, karena pasukan tersebut sudah menguasai negeri Yaman, tapi karena pasukan tersebut dua pemimpinnya, dua imamnya, yaitu Abraham dan Arya, suatu ketika terjadi pertikaian antara Abraham dan Arya ini yang mengharuskan mereka harus berperang. Tapi salah seorang di antara dua orang ini, Abraham dan Arya ini, mengatakan tidak usah kita berperang
mendatangkan pasukan. Kita saja duel satu lawan satu. Siapa yang dikalah, maka dia yang berhak menguasai negeri Yaman. Maka terjadilah perkelahian. Terjadilah duel satu lawan satu antara Abraham dengan Arya ini, yang hingga akhirnya Arya dibunuh oleh Abraham. Abraham yang menang pada saat itu. Akhirnya Abraham menguasai negeri Yaman. Tapi perbuatan Abraham membunuh saudaranya Arya ini membuat marah Raja Najasyi yang ada di negeri Habasyah pada saat itu. Karena dia yang kirim dua orang ini. Raja Najasyi yang kirim dua orang ini untuk menyelamatkan negeri Syam. Tapi ketika Raja Najasyi tahu bahwasanya kedua orang ini pada ujung-ujungnya bertikai juga, yang salah satunya dia terbunuh, Raja Najasyi mengirimkan surat kepada Abraham dan mengatakan, aku akan mendatangimu dan akan menginjak tanah Yaman dan akan membunuhmu dan mengambil ubun-ubun. Ubun-ubun maksudnya ya rambut yang ada di bagian depan kepala ini. Dia mengancam Abraham seperti mengirimkan surat. Akhirnya Abraham yang ada di negeri Yaman pada saat itu merasa takut terhadap ancaman Raja Najasyi yang memutusnya tadi. Dia takut. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia akhirnya mencukur rambut bagian ubun-ubunnya ini. Kemudian mengirimkannya kepada Raja Najasyi dan juga mengirimkan kepada Raja Najasyi tanah dari Yaman. Sampai kemudian kiriman tersebut berupa rambut yang sudah terpotong dan tanah dari negeri Yaman itu dikirimkan kepada Raja Najasyi. Raja Najasyi merasa heran terhadap perbuatan Abraham itu. Dan di dalam surat yang ditulis oleh Abraham, dia mengatakan, wahai baginda raja, engkau bisa menginjakkan kaki di atas tanah dalam kantong yang aku kirimkan. Dan inilah ubun-ubunku yang aku serahkan kepadamu. Artinya Abraham ini memelas dan meminta belas kasihan kepada Raja Najasyi agar tidak membunuhnya, dan mengirimkan sebelum Raja Najasyi datang ke negeri Yaman membunuh beliau, membunuhnya, maka dia mengambil hatinya dari Raja Najasyi agar tidak membunuhnya. Akhirnya dia kirimkan itu, dia potong rambutnya tadi dan mengirimkan tanah Yaman untuk diserahkan kepada Raja Najasyi tersebut. Melihat perbuatannya ini, hati dari Raja Najasyi menjadi tersentuh dan akhirnya tidak jadi membunuh Abraham tersebut. Ditambah lagi Abraham mengatakan kepada Raja Najasyi yang ada di negeri Habasyah pada saat itu, aku akan membangunkan bagimu gereja yang sangat besar yang memalingkan bangsa Arab dari Ka'bah menuju kepada gereja yang akan aku bangun. Maka betul Abraham ini membuat gereja yang sangat besar, yang tinggi, sangat tinggi, sehingga gereja tersebut dinamakan gereja Qulais. Gereja Qulais. Kenapa dikatakan Qulais? Dari kata-kata Qalansua. Apa itu artinya Qalansua? Qalansua dalam bahasa Arab artinya songkok. Kenapa dikatakan gereja Qulais? Diambil dari kata-kata Qalansua karena setiap orang yang menengok ke gereja tersebut, menengok ke arah atas, maka terjadi songkornya disebabkan karena tingginya gereja yang dibangun oleh Abraham itu. Saking tingginya, setiap orang yang menengok ke atas jatuh, bisa jadi jatuh songkornya atau Qalansuanya. Akhirnya Abraham menyampaikan niatnya ini, bahwasanya gereja ini, wahai Raja Najasyi, akan memalingkan bangsa Arab dari Ka'bah dan semuanya akan datang ke gereja ini, menjadikannya sebagai alat peribadatan mereka. Subhanallah. Maka sampailah berita ini di kalangan bangsa Arab pada saat itu. Maka bangsa Arab, terutama suku Quraisy, sukunya Nabi kita Muhammad SAW, merasa marah mendengarkan berita bahwasanya ada seorang
yang bernama Abraha ingin memalingkan seseorang dari Ka'bah, karena pada saat itu orang-orang Arab dan orang-orang yang ada di sekitar Jazirah Arab sangat mengagungkan Baitullah Ka'bah, sehingga mereka kalau datang di Baitullah sangat menghormati Ka'bah tersebut, meskipun mereka orang-orang musyrik, meskipun mereka tidak beragama Nasrani atau beragama Tauhid pada saat itu, tapi mereka sangat memuliakan Ka'bah. Siapa saja yang ingin mencela Ka'bah, mereka hampir untuk membela Ka'bah tersebut. Orang-orang Quraisy yang ada di Ka'bah saat itu. Ketika berita itu sampai bahwasanya Abraha ingin memalingkan bangsa Arab dari Ka'bah menuju ke gereja itu, maka salah seorang di antara bangsa Arab, salah seorang di antara mereka mendatangi gereja tersebut di malam hari, kemudian menaruh potongan di gereja yang dibangun Abraha tersebut. Menaruh potongan manusia di gereja tersebut. Hingga pada pagi harinya, ketika Abraha melihat hal tersebut, marahlah Abraha. Marah besar melihat perbuatan orang Arab tersebut yang menaruh potongan di gereja itu. Akhirnya dia bertekad untuk mendatangi Mekah dan mendatangi Ka'bah untuk menghancurkan dengan tangannya sendiri Ka'bah tersebut. Ya Abraha. Akhirnya, singkat cerita, ia akhirnya menyiapkan pasukan. Dan pasukan itu terdiri dari beberapa orang atau puluhan orang yang dipakai untuk menghancurkan, untuk berangkat menuju kota Mekah dengan mengendarai gajah. Gajah pada saat itu tidak dikenal oleh bangsa Arab. Bahkan ketika pasukan bergajah ini masuk ke dalam kota Mekah, orang-orang Arab heran baru melihat hewan seperti gajah ini besar sekali. Karena pada saat itu hanya unta, hanya kuda yang ditahu oleh orang-orang Arab. Ketika mereka melihat gajah, baru mereka heran karena baru pertama kali mereka melihat hewan sebesar itu. Makanya Abraha memilih gajah karena gajah ada di negeri Syam pada saat itu. Akhirnya dipilihlah gajah sekitar 8 gajah atau sekitar 12. Berbeda pendapat ulama kita antara 8 sampai 12. Kemudian gajah itu dikalungkan dengan rantai besi, yang dimana Abraha melihatkan bahwasanya ketika sampai di Mekah, gajah-gajah ini yang ada di lehernya rantai besi, ujung dari rantai besi itu akan dipasangkan di sudut Ka'bah, sehingga ketika gajah ini menarik Ka'bah tersebut akan hancur seketika satu kali tarikan. Maka berangkatlah Abraha dari negeri Syam atau Yaman menuju ke kota Mekah pada saat itu. Nah, ketika Abraha ini menuju ke kota Mekah, di perjalanannya ada beberapa suku dari bangsa Arab yang menghalangi rencana dia dan berusaha melawan, mengadakan perlawanan kepada Abraha tersebut. Namun mereka semua dibunuh dan dikalahkan oleh Raja Abraha ini. Tidak ada yang selamat. Tidak ada yang selamat. Sampai kemudian Abraha merampas semua unta-unta yang dibawa oleh bangsa Arab pada saat itu, termasuk untanya kakeknya Nabi yang bernama Abdul Muttalib. Dirampas sekitar 200 ekor unta oleh Abraha ini. Dirampas sekitar 200 ekor unta. Kemudian Abraha terus melaju dan merasa bangga, dan belum ada yang bisa mengalahkannya ketika berangkat menuju Mekah tersebut. Sampai kemudian dia tiba di daerah yang bernama Al-Muhammas. Beberapa kilometer sebelum masuk ke Mekah, ia menemui kakeknya Nabi Abdul Muttalib. Ketika Abraha melihat kakeknya Nabi Abdul Muttalib ini, dia merasa segan karena memang Abdul Muttalib memiliki wajah yang tampan, kemudian postur tubuh yang mungkin ditakuti oleh sebagian orang pada saat itu. Akhirnya Abraha yang tadi berada di atas singgasananya turun dari singgasana tersebut, kemudian menyapa Abdul Muttalib. Kemudian dia menyampaikan niatnya untuk mendatangi Ka'bah dan ingin menghancurkannya. Maka apa kata Abdul Muttalib? Saya tidak perlu
peduli dengan urusan kamu ini. Ana Rabbul Ibil, saya ini pemilik unta. Wa baitullah, dan rumah Allah Subhanahu wa taala ada pemiliknya dan Dia yang akan melindungi rumah tersebut. Saya cuma datang menghadap kepadamu, hanya ingin mengambil unta-unta yang kalian rampas dari saya. Maka mendengarkan perkataan dari Abdul Muttalib ini, Abraha akhirnya tidak terlalu takjub dengan Abdul Muttalib lagi pada saat itu. Padahal awalnya dia segan, tapi karena dia tidak merespon rencananya Abraha, karena mungkin Abraha menginginkan bahwasanya, bagaimana pendapatmu Abdul Muttalib, saya ingin datang menghancurkan Ka'bah tersebut. Tapi Abdul Muttalib, begitu saya tanggapannya, saya ini hanya pemilik unta dan Baitullah itu ada juga pemiliknya, maka saya hanya mengurus unta dan silahkan kalian antara sya'nu, ini urusanmu dengan pemilik rumah atau Ka'bah tersebut. Dia yang akan melindungi. Jadi Abdul Muttalib paham bahwasanya Ka'bah itu Allah yang menjaganya. Padahal beliau musyrik, tidak beragama tauhid, tapi dia paham bahwasanya ada Allah yang akan menjaga Ka'bah tersebut. Maka antara sya'nu, ini urusan wahai Abraha. Maka Abraha ketika mendengarkan penuturan dari Abdul Muttalib, dia mengatakan pemilik rumah itu, Ka'bah itu tidak akan bisa mencegah. Dengan sumbernya dia mengatakan seperti itu. Pemilik Ka'bah itu tidak akan bisa mencegahku dan aku akan menghancurkannya dengan segera. Subhanallah, begitu kuatnya tekadnya untuk menghancurkan Ka'bah tersebut. Hingga kemudian dia sudah masuk sedikit lagi masuk di kota Mekah. Gajah yang dibawa oleh pasukan Abraha ini, ketika diarahkan masuk ke dalam kota Mekah, gajah tersebut tidak mau melanjutkan perjalanannya. Gajah langsung duduk, dan ketika diarahkan ke arah yang lain, ke arah kiri misalnya dia mau, ke arah kanan dia mau, apalagi mundur ke belakang, gajah itu mau. Tapi kalau disuruh ke depan masuk ke dalam kota Mekah, dia tidak mau. Gajah tersebut tidak mau karena dia paham bahwasanya perbuatan yang dilakukan oleh Abraha ini betul-betul perbuatan yang sangat mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi gajah tersebut tidak mau maju, berada di tempatnya saja, tidak mau bergerak. Akhirnya turunlah dengan sendirinya Abraha tersebut, kemudian masuk sendiri ke dalam kota Mekah. Barulah pada saat itu muncul burung-burung yang disebutkan sebagian ulama tafsir bahwasanya burung-burung ini berwarna hijau. Ada sebagian ulama tafsir juga yang menjelaskan dan menyebutkan bahwasanya burung-burung itu muncul tiba-tiba dari dalam laut. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Meskipun burung-burung ini awalnya tidak ada, tapi Allah cuma mengatakan kun, jadilah, maka jadilah. Ada burung tersebut. Maka sekelompok burung itu muncul dari arah laut, kemudian berbondong-bondong, berkelompok-kelompok membawa sebuah batu yang terbuat dari tanah liat yang terbakar, yang ada apinya, yang kemudian melemparkan batu-batu itu yang jumlahnya setiap burung membawa 3 batu, 2 di kakinya, 1 di paruhnya, melemparkan batu-batu yang terbakar itu ke arah pasukan Abraha. Hingga kemudian Allah mengatakan tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Mereka seperti ulat yang memakan daun-daun. Karena kenapa? Setiap batu tersebut mengenai orang-orang yang ada di sekitar Abraha, maka kulit yang mengenai batu itu akan langsung terkelupas dan langsung jatuh-jatuh seperti ulat-ulat yang memakan daun-daun. Subhanallah. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kekuasaan dan penghinaan kepada Abraha. Semua pasukan Abraha mati seketika ketika terkena batu yang terbakar itu, yang dibawa oleh burung-burung yang berkelompok-kelompok tadi. Tapi Abraha tidak langsung mati.
tidak langsung mati. Ya, dia kemudian ya berhasil meloloskan diri, tapi dia betul-betul seperti orang yang sudah gila, yang tidak bisa lagi menahan rasa sakitnya, hingga kemudian sampai di negeri Syam, karena kulit ini sudah berjatuh-jatuhan semua disebabkan karena luka yang sangat parah. Sampai di negeri Syam, di tempatnya sendiri, ya, dia kemudian mati dalam keadaan dadanya terbelah dan jantungnya keluar. Ya, disebabkan karena kulitnya sudah hilang semua gara-gara batu yang mengenai kulitnya, itu batu yang terbakar tadi. Ya, makanya ya, inilah isyarat tentang bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melindungi Ka'bah tersebut. Dan di tahun itu pula sekitar tahun 510 Masehi kurang lebih, lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tandanya kata para ulama bahwasanya ya, Allah Subhanahu wa taala tahun tersebut menunjukkan kekuasaannya, bahwasanya inilah rumah Allah Subhanahu wa taala yang akan dilindungi, yang akan menjadi kiblat dan arah peribadatan seluruh umat yang ada di permukaan bumi ini. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dia mengutus di tahun yang sama seorang nabi membawa petunjuk bagi manusia agar kemudian menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan rumah Ka'bah itu sebagai tempat peribadatan yang disucikan. Ya, subhanallah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?" Tidakkah engkau wahai Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhan telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan siapa pun yang mengadakan tipu daya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah menggagalkan tipu daya tersebut. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat selicik-liciknya tentang tipu daya untuk menghancurkan agama Islam dan agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala pun sangat menghargai dan sangat maha kuasa untuk membolak-balikkan tipu daya mereka, sehingga akhirnya dikatakan senjata makan Tuhan. Ya, seperti itu ya sekalian. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Dan kita lihat bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimanapun usaha mereka untuk menghancurkan Ka'bah, menghancurkan ya, orang-orang Islam, tapi Allah memiliki rencana yang lain yang membuat mereka berbalik ke belakang. Makanya kalau kita mengatakan ya, semua orang-orang yang membuat tipu daya untuk orang-orang Islam pasti akan binasa. Betul, pasti akan binasa. Lalu kalau ada yang bertanya, bagaimana kalau begitu Ustaz? Kenapa masih ada orang-orang yang tertindas di negeri Palestina? Misalnya kita lihat sampai wanita-wanita ditelanjangi, diperkosa, anak-anak dibunuh tanpa dosa, ya, para lelaki semua ya disuruh ya disiksa dengan berbagai macam siksaan sampai kemudian mereka mati. Apakah ini menunjukkan bahwasanya Allah tidak membela mereka? Tidak. Justru Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal tersebut sebagai bentuk diangkatnya derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ya, Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan kisah orang-orang yang dibakar di dalam parit yang apinya menyala-nyala itu di dalam surah Al-Buruj, sekitar 20.000 orang-orang beriman dibakar hidup-hidup. Kenapa itu tidak melindungi mereka? Karena Allah memiliki hikmah yang lain. Allah memiliki hikmah yang lain. Maka di dalam surah Al-Buruj itu ketika Allah SWT menceritakan tentang dibakarnya orang-orang beriman di dalam parit dan api yang sangat menyala-nyala itu, tapi di saat yang sama Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang beriman yang beramal saleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang besar. Dan tidak ada kata-kata kemenangan yang besar kecuali dalam surah Al-Buruj, ya, surat yang menceritakan tentang dibakarnya orang-orang beriman di dalam parit tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan seakan ingin menjelaskan bahwa terbunuhnya mereka di jalan Allah itulah kemenangan yang besar. Terbunuhnya mereka di jalan Allah itulah kemenangan yang besar, karena mereka telah mendapatkan syahid, dan itulah cita-cita tertinggi orang-orang beriman.
Siapa yang menyangka bahwasanya orang yang dibunuh di Palestina, orang yang ditelanjangi di Barbarossa, mereka dihinakan oleh Allah? Tidak. Justru Allah mengatakan, "Wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata." Jangan kalian menganggap orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka mati, tidak. Ya, tapi mereka hidup di alam yang lain mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan terbunuhnya mereka saudara-saudara kita di negeri Palestina, di negeri Suriah, jangan membuat hati kita sedih karena mereka telah memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita tidak tahu apa kita mati dalam keadaan Islam, apa kita mati tetap membela agama kita. Mereka bertahan dan tetap berada atas agama mereka, dan mereka rela tidak keluar dari negeri Palestina mempertahankan agama mereka, dan mereka telah mendapatkan kemenangan yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita menganggap bahwasanya sebab kalau Allah melindungi rumahnya Ka'bah dan melindungi sebagian orang-orang beriman, kenapa sebagian orang-orang beriman justru dibunuhi? Seperti di negeri Palestina, kita katakan Allah punya cara lain untuk memuliakan mereka. Allah punya cara lain untuk memuliakan mereka. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil, dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Jadi perlu kita luruskan di sini bahwasanya ababil itu bukan jenis burung, bukan jenis burung, tapi ababil artinya dari bahasa Arab berbondong-bondong atau berkelompok-kelompok. Biasa ada orang bilang, siapa yang mengucapkan pasukan bergaji itu nak? Dengan burung ababil. Di mana itu burung ababil? Di Arab Saudi. Tidak, tapi burung ababil artinya cuma penjelasan saya bahwasanya ababil artinya berkelompok-kelompok dan berbondong-bondong. Burung tersebut dalam keadaan banyak membawa tarmihim bihijar min sijil, yang melempari mereka dengan batu dari mana dia yang terbakar. Faja'ala min asfin ma'kul, sehingga mereka dijadikan seperti daun-daun yang dimakan oleh ular. Maka Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, ada salah seorang bekas dari pasukan Abraha yang masih hidup di zaman Nabi, ketika Nabi sudah lahir dan diangkat menjadi Nabi. Ada sebagian bekas pasukan Abraha yang masih hidup, tapi sudah buta dan menjadi pengemis di jalan. Sebagiannya saja, namun Abraha dan kebanyakan dari pasukannya sudah mati sejak rencana beliau menghancurkan Ka'bah tersebut. Jadi inilah mungkin pelajaran atau pada yang kita sampaikan pada surah yang punya ini. Intinya kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di antara namanya adalah Al-Azizul Hakim, Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Intinya Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan agama Islam ini sebagaimana Dia memuliakan Ka'bah dan menjaga Ka'bah itu di awal diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Namun pertanyaannya sekarang, apakah Islam mulia ini dengan kita atau tanpa kita? Itu yang menjadi pertanyaan. Allah tetap akan memuliakan agamanya, bahkan di akhir zaman sebelum datangnya hari kiamat, Islam akan memenuhi permukaan bumi ini secara merata. Bahkan inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli." Dialah yang mengutus seorang rasul di tengah-tengah kalian untuk menjadikan agama Islam ini nampak di permukaan. Maka ulama tafsir mengatakan maksudnya nampak di permukaan di akhir zaman nanti, ketika Nabi Isa sudah turun membawa agama Islam ini, maka semua orang akan beragama Islam dihancurkan rasa salib, dibunuhlah babi-babi, dan Nabi Isa menjelaskan bahwasanya hanya kepada Allah lah kita beribadah, dan Imam Mahdi yang menguasai bumi pada saat itu, dan pada saat itulah Islam merata secara total di permukaan bumi ini. Makanya sekalian, Islam tidak butuh kepada kita, tapi kita yang butuh kepada Islam. Mari kemudian kita selalu yakin bahwasanya Allah pasti memuliakan agamanya dengan kita ataupun dengan kita. Maka tinggal kita, keinginan kita bagaimana kita mempersembahkan diri kita untuk menyumbangkan diri kita, apa yang kita miliki untuk Islam ini. Mana taqaddam dari Islam, apa yang kita persembahkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita penolong-penolong agamanya dan memuliakan kita
ya dengan menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang terus berjuang di jalan Allah, di jalan dakwah yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dunia dalam kebaikan dan mengumpulkan kita di dalam surganya yang seluas langit dan bumi. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.